Kamu tuh jaga ya kalau ngomong ya. Aku tuh bukannya terlontang-lantung ya. Aku tuh cuma ada aja. Kamu megang-megang baju aku. Kamu sudah punya uang, hah? Baju aku ini mahal. Udah. Aku ya takut sama kamu, hah? Nggak sedikit pun aku nggak bakalan takut. Apalagi sekarang kamu itu sudah di bawah aku. Karena aku sudah diangkat untuk naik jabatan. Otomatis kamu yang bakalan aku suruh kesana kemari. Aku gak asing ya sama tempat ini. Sen, Ya? kamu yakin tempatnya di sini? Ya yakin dong. Aku dari juga udah tanyain kok sama karyawan aku. Emang rumahnya di sini. Kamu kan jarang-jarang juga aku ada kunjungan ke rumah karyawan aku, Mas. Ya, kamu kan tahu sendiri, Sen. Kalau misalkan di sini daerah rumah mantan istri aku. Daerah rumah mantan istri kamu? Iya. Kamu kok nggak pernah cerita sih, Mas, sama aku? Ya, kamu kan juga udah bilang sama aku kalau misalkan kamu juga gak mau tahu tentang masa lalu aku. Jadi aku gak pernah cerita. Kalau misalkan aku cerita, nanti malah aku dikira gak bisa move on lagi dari istri aku. Iya, ya kalau aku tahu kan aku nggak bakal datang ke sini kan. Tapi kan ini juga buat kepentingan kantor. Kamu kesini buat pergi kunjungan, buat nyamperin rumah karyawan kamu. Ya, kamu juga gak masalah dan gak apa-apa. Ini kan kita ngurusin masalah kerjaan, bukan niat mau bertemu sama mantan istri aku. Jadi lebih baik nanti setelah kamu bilang sama karyawan kamu bilang bareng sama pekerja kamu aja. Gak usah bilang bareng sama suami. Nanti kalau misalkan aku ikut ke sana, takutnya juga aku ketemu mantan istri aku. Jadi aku mending tunggu di sini. Ya juga sih, Mas. Takutnya nih, nanti kalau aku ngomong sama karyawan aku kalau aku kesini bareng suami aku, terus mereka ngelihat kamu dan mereka kenal kamu gimana? Aku juga pasti akan kesel banget nantinya kalau karyawan aku sampai kenal juga sama mantan istri kamu itu. Ya justru dari itu, gimana deh kalau misalkan sekarang kamu pergi ke sana aja. Jadi aku nungguin di sini. Kan di sini aku juga ada teman. Jadi ya aku bisa telepon dia ntar biar dia ke sini. Lagian aku udah lama juga kan gak ketemu sama dia. Ya udah oke. Tapi kamu harus janji sama aku, kamu nggak boleh pergi kemanapun kalau nggak bareng aku. Ya udah, aku janji aku bakalan tetap di sini kok. Yang terpenting setelah kamu selesai urusan, kamu langsung ke sini. Oh, nggak ada temannya juga. Takutnya teman aku juga lagi keluar kan. Ya udah kalau gitu aku pergi ke rumah karyawan aku dulu ya. Ya udah deh, kalau begitu kamu langsung pergi aja. Oh ya, bentar lagi. Kalau misalkan di sini udah mulai panas, aku pindah tempat aja gak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan tetap teduh, ya udah aku mau di sini aja. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kamu kabarin aku ya. Ya udah deh kalau begitu. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu sebentar kok. Ya udah. Ya udah inget jaga mata jaga hati kamu. Jangan sampai kamu mengingat masa lalu kamu di sini. Ya buktinya aku mau tunggu di sini, gak mau ikut kamu ke sana kan. Ini kan juga antisipasi biar aku juga gak ketemu sama mantan istri aku. Oke? Bagus lah kalau gitu. Ya udah kalau gitu aku tinggal ya, Mas. Ya udah deh. Ya udah hati-hati. Oke. Aku gak nyangka banget kalau misalkan istri aku malah rumah karyawannya di daerah mantan istri aku. Ya semoga aja gak terjadi apa-apa ntar. Firasatku soalnya udah gak enak. Pasti kalau berurusan sama mantan istri aku pasti bakalan ribet, gak bakalan selesai. Ya udah deh, mending aku tunggu di sini aja. Oh iya, aku juga ada teman kan di sini. Siapa tahu dia juga ada di sini. Atau mungkin dia juga lagi keluar. Kalau misalkan WA aku gak dibales, ya udahlah, mending aku nunggu di sini sendirian aja. Mas, ini bos dari pusat kok belum datang-datang juga ya ke rumah kita. Padahal dari tadi kita udah mondar-mandir keliling perumahan ini. Mungkin masih dalam perjalanan. Adik yang sabar aja. Nih, aku kasih tahu nih, kalau bos sudah mau main-main nih ke rumah kita, itu tandanya kita itu orang penting, sudah apa ya, bisa dikatakan lah berpengaruh penting di dalam perusahaan. Siapa tahu nanti kita itu dikasih perusahaan, disuruh kelola sendiri.
Dan kita jadi pemimpin, punya anak buah. Nggak cuman jadi karyawan terus kita. Ya betul juga sih. Tapi kan aku siap-siapnya udah dari tadi pagi, masa jam segini masih belum datang sih? Kakak juga nggak tahu. Dan ya gimana ya, namanya juga atasan kan emang suka telat-telat. Oh iya, kakak juga mau ngasih tahu nih sama adik. Adik kalau nanti sudah sukses, jangan lupa kasih tahu sama mantan suami adik yang dulu yang sialan itu. Kakak benci banget sama dia. Aku nggak mau ngelihat sedikit pun muka dia. Mungkin dia sekarang sudah hidup susah, nggak karuan di jalanan mungkin sudah. Ya kalau aku sih justru pengen ketemu dia sih ya. Hah? Iya. Adik mau ketemu sama mantan suami adik? Ya iya, aku mau Ya, jangan. mau nunjukin kalau sekarang aku udah berubah, gak kayak dulu pas waktu sama dia. Oh, aku kira adik masih belum bisa move on Iya lagi. enggak lah, ngapain? Ya udah, kalau gitu mending kita keliling-keliling dulu. Siapa tahu Bos Ade itu kan bingung nanti di mana, kan baru pertama kali nih soalnya, ya kan? Ya udah deh, lama banget sih. Iya. Ya udah yuk. Nggak sabar. Ayo. Di sini kayaknya udah teduh nih. Mending aku tunggu di sini aja. Aku tunggu di sini aja deh. Pasti istri aku kan lewat sini. Ya semoga aja ntar kalau misalkan udah urusannya dia udah selesai, dia langsung nelpon aku. Biar dia gak bingung nyari aku ke tempat yang tadi. Tempat yang tadi juga udah panas kan. Udah gak enak duduk di sana. Dan di sana itu biasanya istri aku sering lewat kan, di pintu gerbang keluar dan masuk orang di perumahan sini. Mas. Apa? Itu bukannya Mas Bagas ya? Dia ngapain di sini, Mas? Kesempatan nih, Dek. Adek barusan katanya pengen ketemu sama mantan suami adek. Tapi masa kita mau nyamperin dia bawa mobil loh. Halah, paling juga mobil punya Pak Heru di sini. Mana mungkin mantan suami adek itu punya mobil mewah seperti itu? Ya iya sih, tapi kalau itu mobil beneran milik dia gimana? Kakak yakin nih, dia nggak bakalan mampu buat beli mobil kayak gitu. Udah, kita samperin aja, kita marah-marahin. Dia kan sudah kurang ajar tuh, nempel-nempel di mobil orang kayak gitu. Nggak sopan kan kesannya? Ya boleh juga sih ya. Ayo deh kita marah-marahin dia. Bagas, kamu ngapain di sini? Nyender-nyender di mobil orang lagi. Aku emang sebenarnya udah was-was buat datang ke sini. Cuman ya udah jadi kenyataan begini, pasti ketemu sama kamu. Kalau sudah tahu, kamu ngapain masih nekat datang ke komplek ini? Hah? Emang komplek ini punya kamu, Mas? Emang bukan punya? Mas, begini ya, dulu saya menghargai karena Mas ini sebagai kakaknya Leli dan Leli sebagai istri saya dulu. Sekarang saya udah gak ada hubungan sama dia, jadi Mas jangan kurang ajar sama saya. Saya di sini nggak kurang ajar. Cuman kedatangan kamu ke sini itu hanya membawa sial aja. Jangan-jangan kamu nggak bisa ngelupain adik aku yang cantik ini kan? Hah? Maaf ya Mas, sekarang saya udah punya istri. Jangan-jangan tetap ngejanda ya adiknya ya. Kan gara-gara gak ada yang mau karena sikap kakaknya begitu dan sikap kamu juga begitu. Hah? Gak ada yang mau ya? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Adik aku ini banyak yang ngantri, banyak yang mau. Kamu itu sembarangan aja. Jangan-jangan kamu nih yang nggak laku-laku ya kan? Ya, kalau sampai duduk di depan mobil orang. Kamu itu nggak sopan loh ya datang ke sini loh ya? Hah? Saya gak sopan datang ke sini. Iya. Dan saya dibilang saya nggak laku. Kan saya barusan udah perjelas dan juga mempertegas. Kalau misalkan saya sudah punya seorang istri. Ya, siap. Jadi kalau Lili kan masih belum tentu kan? Dia udah punya suami. Ya. Kalau misalkan punya suami kenapa? Dia gak mungkin gak laku lah Mas. Orang dia baru cerai aja langsung dapet calon. Kan dia cowok murahan. Oh, yang jadi gitu cewek murahan ya. kamu. Kan kita udah lama juga cerainya kan? Udah dua tahunan lebih. Terus kamu mau ngelarang aku menikah? Ingat Leli, yang murahannya kamu. Kamu selingkuh dengan laki-laki lain kan? Makanya aku gak mau sama kamu. Dan gara-gara aku gak punya apa-apa dan aku pengangguran dan aku miskin,
kamu malah nyeraikan aku. Giliran aku dulu waktu masih pertama nikah, aku punya segalanya, kamu malah muji-muji aku. Ya kamu gak usah nyalain aku gitu dong. Aku gak pernah menyalahkan kamu kok. Cuman yang aku salahkan dan aku sayangkan, kenapa kalian berdua masih datang buat nyamperin aku ke sini? Harusnya kalian kan pura-pura lewat aja, gak usah ngeliat ke aku. Oh, sebenarnya kita itu juga nggak mau nyapa kamu di sini. Cuman dendam aku di masa lalu masih ada sampai sekarang. Harusnya yang dendam saya dong, Mas. Kan saya yang diceraikan dan saya Kamu itu adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya gak tanggung jawabnya saya di mana coba? Kamu nelantarin adik aku. Saya gak pernah nelantarkan adiknya Mas Umar. Kamu nggak usah membolak-balikan fakta lo ya. Hah? Kenyataannya gimana? Udahlah, mending kalian sekarang pergi deh. Aku juga muak ngeliat muka kamu Leli, dan aku jangankan ngebayangkan, berpikir aja buat ketemu sama kamu aku gak pernah. Jadi kenapa sih aku harus kesini? Dan kamu juga harus tahu aku kesini tuh karena urusan kantor, tahu nggak, bareng sama istri. Oh, jadi sekarang kamu sudah kerja di kantor. Emang ada bos yang mau nerima orang seperti kamu? Kalau bos gak ada yang mau nerima saya, berarti saya yang harus jadi bos buat nerima karyawan yang lain. Kamu kalau sakit ya pulang aja tidur. Kamu nggak usah berangan-angan terlalu tinggi. Jadi bos segala macam. Kamu ya ngasih nafkah adik aku aja udah nggak mampu, apalagi ngurus karyawan. Mikir dong. Saya dibilang gak becus juga ngurus istri saya dulu. Ya iya. Ya, sekarang nasibnya gimana ketika gak saya urus? Jadi janda yang gak dideketin sama laki-laki lain kan? Janda pirang seperti ini memang suka ngehina orang, tahu nggak? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Adik aku sekarang sudah kerja di perusahaan. Saya gak pernah tanya dan saya gak peduli. Saya ngasih tahu biar kamu itu ya ada sedikit rasa malu lah, biar nggak duduk-duduk di depan mobil orang kayak gini seolah-olah kamu yang paling kaya di sini, ya kan? Saya gak pernah merasa saya paling kaya, Mas. Dan lihat deh sekarang nasib Mas, karena Mas suka ngurusin rumah tangga orang dan suka ikut campur. Nasib Mas gimana? Pasti belum punya istri kan? Pasti kerjaan juga masih ikut orang. Dan adik Mas juga sekarang ngejanda. Mas tega ngeliat dia. Kalau enggak carikan jodoh aja Mas, daripada dia ngurusin hidup saya kan? Aduh, untung aja nih ya. Dulu nih aku cerai sama kamu. Kalau enggak, tiap hari nih kepala aku bakalan pusing karena diomelin sama cowok lemes kayak kamu. Aku gak pernah ngomelin kamu kok. Yang ada kan kamu ngomelin aku. Kamu sering pergi seneng-seneng sama teman-teman kamu, pulang tengah malam. Terus aku harus mempertahankan kamu. Hah? Mending aku cari yang lain, dan mending aku gak punya istri lagi daripada aku harus ada istri seperti kamu. Kamu lagi. tahu nggak, dia keluar kalau nggak ada alasan yang penting dia gak mungkin keluar. Kamu itu jadi laki-laki terlalu banyak mempermasalahkan sesuatu yang nggak begitu besar gitu loh. Ya. Hal kecil itu harusnya diwajarin aja, nggak apa-apa. Ya pantes Mas ngebelain mati-matian sama adiknya, karena dia kan adiknya Sumar. Jadi saya wajar lah. Dan saya kayaknya juga nggak perlu buat ngeladenin orang seperti kalian berdua, karena menurut saya ngeladenin orang seperti kalian berdua sama aja saya ngeladenin orang gila yang lagi berbicara dengan orang yang waras. Sebenarnya di sini yang sakit, yang nggak waras itu kita atau kamu? Ya kamu lah Mas, sama adik kamu ini. Kamu itu emang nggak punya rasa malu atau sudah apa ya? Sudah tahu di sini rumah kita berdua. Masih nekat juga datang ke sini. Ya kalaupun saya tahu ternyata karyawan saya itu berasal dari daerah rumahnya dia, saya nggak mau ke sini. Apa bilang? Karyawan? Sejak kapan kamu punya anak buah? Sejak kapan kamu punya karyawan? Hah? Ngurus diri sendiri aja udah nggak becus? Ya udah, nggak apa-apa. Kemana-mana kan menghayalnya sekarang. Gini Dedek, aku yang nggak suka dari sifat dia itu selalu mengarang-arang yang nggak ada gitu loh. Mengada-ngada, bilang ini mobil dia lah segala macem. Hah? Kamu kalau mau punya mobil bagus kayak gini, kerja, ya kerja yang bener. Jangan cuman apa ya, kamu ke barat ke timur nggak jelas. Ada nih, saya ada uang 100.000 biar gak mel terus, mending beli makan deh. Kalau cuman uang segini, itu cuman buat ya keseharian kita berdua lah, nggak ada apa-apanya. Aku bisa nih beli harga diri kamu sekarang. Emang harga diri saya bisa dihargai dengan uang? Hah? Ya, mungkin kamu lagi butuh uang sekarang. Hah? Bilang aja terus terang, nggak apa-apa. Karena ya masa kita mau ngasih tahu sih Dek bahwa kita bakal kedatangan bos besar gitu, orang penting. Oh, jadi kalian, atau jangan-jangan kalian lagi yang jadi karyawan aku? Wah, Karyawan kamu. aduh. Kamu itu, aduh, kayaknya kamu harus pergi ke dokter, periksa deh psiko kamu itu. Mending adik emas nih, periksa. Dia sehat aja. Oh sehat, tapi Iya. gak ada yang mau kan sekarang? Bukannya nggak ada yang mau, karena semua cuman orang juga udah tahu dia tuh jadi istri gak pernah becus. Dia cuma menuntut semua kewajiban seorang suami kepada istrinya, tapi dia
juga gak ngejalani kewajiban sebagai seorang istri terhadap suaminya. Jadi mungkin orang juga takut lah, orang udah sebaik saya dan udah nurutin semua permintaan dia, masih diselingkuhin dan juga masih diceraikan dan masih dikata-katain, apalagi orang lain. Menurut saya, dan ini juga versi dan pendapat saya ini adalah laki-laki yang paling sabar menghadapi istri, Mas Umar. Kamu paling sabar. Kalau orang sabar mau ngeladenin istrinya itu seperti apa, dia nggak bakalan ninggalin. Ya, kamu itu harusnya mikir dong sebelum kamu berbicara, pikir dalam-dalam apakah benar omongan aku ini. Begitu. Ya jelas salah, Mas. Karena saya udah beribu-ribu kali berpikir semua yang diomongin Mas Umar mulai dari dulu sampai sekarang itu gak ada benernya. Dan sekarang coba deh tanyain, mungkin adiknya sekarang masih belum bisa move on sama saya sehingga tadi ngelihat saya langsung kegirangan datang buat nyamperin saya. Ya, Aduh Mas Bagas, gini ya. Aku itu lama ngejomblo ini bukan gara-gara gak laku atau gimana, cuma tapi gak ada yang mau kan? Cuma ya lagi jual mahal, gak kayak kamu langsung cerai langsung dapet calon istri baru aja. Iya. Kamu tuh jadi cowok tuh jangan murahan. Ya kalau misalkan kamu gak mau cerai sama aku dan gak mau ngeliat aku menikah sama orang lain, ya kamu harusnya gak begitu dong sikapnya. Memang ya, penyesalan juga pernah di awal, pasti di akhir. Sekarang menyesal kan? Nyesel cerai dari kamu. Emang apa yang bisa diandelin dari kamu? Ya memang gak ada yang bisa aku andelin, karena dulu setelah aku menikah sama kamu, aku bangkrut. Gara-gara aku diporotin terus sama kamu. Jaga ya. Adik aku gak pernah morotin kamu. Kamu jangan mengada-ngada yang tidak ada. Saya gak pernah mengada-ngada. Atau jangan-jangan kamu punya simpanan lain waktu menikah sama adik aku. Sampai-sampai kamu bilang adik aku yang morotin segalanya. Aku firasat aku emang bener nih dari dulu. Sejak pertama aku emang gak suka sama kamu, sama sifat kamu ya. Karena kamu orangnya licik. Aku juga bakalan janji sama kalian berdua. Semoga aja memang bener kalian berdua yang jadi karyawan aku. Aku bakalan pecat kalian secara tidak hormat. Aduh, kenapa harus ketemu sama orang seperti kamu yang selalu mengada-ngada gitu? Kenapa sih aku juga harus ketemu sama mantan istri yang gak berguna dan juga kakaknya sih? Ya, gak ada gunanya aja sih. Dia itu rezekinya gak ngalir-ngalir. Orang dia aja ngeluarin duit buat istrinya itu hitung-hitungan. Dia itu gak pernah memuliakan istrinya. Saya gak pernah hitung-hitungan kalau masalah duit. Cuman kamu emang kebangetan. Ya buktinya setelah saya gak punya apa-apa, kamu setia kah sama saya? Enggak kan? Kamu malah pergi senang-senang sama teman-teman kamu, sama selingkuhan kamu. Gini ya, Leli, kalau kamu mau bersabar dan mau menunggu, ya mungkin aku gak bakalan pernah berpisah sama kamu. Cuman ini semua atas permintaan kamu. Dan alhamdulillah sekarang aku juga bisa dapatkan istri yang lebih baik dari kamu. Dan tentunya ya buat aku lebih senang sekarang. Karena hidup cuma sekali, jadi aku gak mau menderita bareng sama kamu, tahu nggak? Masih banyak kok perempuan lain yang nerima aku apa adanya dan mau nerima semua kekurangan aku. Bahkan dia bilang kekurangan aku dijadikan sebagai kelebihan. Ya sama juga, kekurangan pasangan aku juga aku anggap sebagai kelebihan. Jadi kita harus saling menutupi kekurangan satu sama lain. Bukan malah kayak kamu, sekali suami ada kekurangan padahal pengangguran juga lagi-lagi cari-cari kerja, malah disebarin sama saudara-saudaranya termasuk kakak kamu ini. Nggak usah, kamu nggak usah nunjuk-nunjuk. Kamu bilang aja. Ya emang terus, kenapa kalau misalkan saya nunjuk-nunjuk? kamu cari masalah sama aku? Hah? Kamu pikir aku takut? Ya. Aku sampai kapanpun gak bakalan takut. Apalagi cuma laki-laki seperti kamu yang gak guna kayak gini. Ya terserah lah. Kan tiap orang juga bebas berpendapat. Yang terpenting gak ngehina harga diri aja. Ya gak masalah, terserah kalian berdua lah. Kalian berdua pada deket-deket. Kenapa? Pengen minta kerjaan sama aku. Oh maaf, kita sudah punya pekerjaan. Ya, kalau kita ngedeket sama kamu jangan terlalu kepedean kayak gitu dong. Justru aku mau ngasih tahu sama kamu, kalau kamu mau menikah, mau ya istri kamu yang sekarang nerima kamu harus nyiap perbaiki sikap kamu, kasih uang lebih. Ya cukup adik aku aja yang jadi korban. Jangan sampai istri kamu yang sekarang yang kamu katakan ya bisa nanti kamu malah ditinggalin juga. Sekarang gini deh, Mas Umar juga gak perlu ikut masalah rumah tangga saya. Mas Umar urusin aja adik Mas Umar dan rumah tangga Mas Umar. Mas Umar juga belum ada yang mau dan belum laku kan. Adiknya juga sekarang udah ngejanda gara-gara kurang ajar sama suaminya. Ya begini memang, penyesalan gak pernah ada di awal. Seperti yang saya bilang tadi, pasti di akhir. Kalau penyesalan di awal mungkin orang gak bakalan pernah buat yang namanya kesalahan, tahu nggak? Kamu itu terlalu banyak ceramah, terlalu pintar dalam hal materi. Tapi buktinya apa? Nyatanya apa? Apalagi di zaman sekarang, ya adik aku dari dulu kehidupannya mewah, ya body care, skin care-nya semuanya
serba mewah. Cuman kamunya aja yang perhitungan, yang kurang modal. Akhirnya apa? Setelah kamu tidak ada uang, kamu malah Tapi cerai. sekarang lihat deh, adiknya. Kenapa? Lebih cantik kan? Semenjak dulu masih sama kamu mah dia nggak kayak gini. Cantik, Sekarang sudah cantik, perawatan, sudah kerja juga. Ya cantik mah cantik mas, tapi cantik kalau gak punya pasangan terus kemana-mana cuman bareng sama kakaknya gimana kata orang. Wah suaminya udah punya istri baru tuh, tapi kenapa ya si Leli gak nikah-nikah atau jangan-jangan udah jadi janda gak ada yang mau lagi soalnya kerjanya suka ngehina orang lain dan suka mempermalukan orang lain. Terus gimana kalau udah semua orang bilang seperti itu, tambah gak ada yang mau mas buat nikahi si Leli mas. Itu dari tadi udah aku jelasin panjang lebar, kamu masih nggak ngerti-ngerti ya. Aku itu bukannya nggak laku-laku ya, tapi setelah cerai sama kamu itu aku masih mau menikmati masa single aku. Aku Ya. nggak mau dikekang-kekang lagi. Terserah kamu lah, Leli. Sama kayak kamu itu. Terserah kamu ngomong seperti apapun, udah gak masuk di pikiran aku dan di telinga aku, tahu nggak? Daripada kalian berdua bikin masalah di sini dan bertengkar sama aku, kalian berdua pergi deh. Katanya kalian berdua mau ketemu sama bos kalian. Jadi ada hal yang lebih penting kan daripada tengkar sama aku kan? Iya, betul. Ya. Ada hal yang lebih sangat penting malah. Justru ya kalau Ya udah pergi, gak usah banyak ngomong, gak usah enggak. gini-gini terus dari Gini tadi. ya, gini ya. Kamu kalau sudah tahu di sini rumah Leli juga aku, kamu nggak usah datang lagi ke sini. Setelah urusan saya selesai, saya janji saya gak bakal nginjakan kaki lagi ke sini. Tahu nggak? Ya udah mas, mending sekarang kita pergi aja dari sini. Aku udah nggak betah lihat muka dia. Takutnya kalau kita masih lama-lama di sini, dia malah gagal move on dari aku. Gak kebalik, hah? Ayo deh. Gak kebalik. Ya udah, yuk, udah deh, jangan Ayo, bacot. perbaiki diri. Adik sama kakak sama-sama kurang ajarnya. Awas aja dia. Tapi barusan mereka berdua bilang mereka lagi nungguin bos mereka. Atau jangan-jangan mereka lagi karyawannya. Semoga aja enggak, kalau sampai memang dia karyawannya, aku janji bakalan pecat mereka berdua secara gak hormat. Biar mereka juga susah buat cari pekerjaan. Mobil aku juga dikira minjem. Dan mereka datang-datang juga cari masalah. Kalaupun mereka gak mau cari masalah, mereka tinggal lewat aja, pura-pura aja gak lihat. Gak bakalan ada konflik kan? Yaudah deh, mending sekarang aku muter-muter aja deh naik mobil. Aku sambil cari istri aku. Siapa tahu ntar aku bisa ketemu sama istri aku. Pas banget sih aku hari ini. Terus ke arah kiri. Kiri kayaknya ini deh. Bener, mapsnya menuju ke rumah ini. Atau jangan-jangan emang bener ini kali ya rumahnya. Coba deh aku telepon Pak Umar aja. Takutnya salah juga kan, gak enak. Tapi mewah juga rumahnya. Wah, Kakak kesel banget barusan ketemu sama malas nyebut namanya. Bukan cuma kakak sih yang kesel, aku juga kesel juga. Bentar. Itu kayaknya Ibu Sinta ya? Iya, Bu Sinta. Iya nggak enak. nggak Sudah, bisa. tuh. Kan telepon. Ayo. Yaudah, yuk. Permisi. Permisi Ibu. Pak Ibu Umar. Sinta sudah dari tadi Bu Leli, nungguin. saya udah lumayan tadi sih muter-muter nyariin rumah Pak Umar sama Bu Leli, cuman emang bener ini rumahnya? Kalau rumah saya masih di sebelah Bu, bukan di sini. Oh ya ampun, sorry banget karena tadi mapsnya menuju ke rumah ini. Ya ampun. Berarti dari tadi saya panggil-panggil rumah orang dong. Iya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, kita ngobrol di sini aja sebentar. Nggak langsung ke rumah saya aja Bu, biar enak ngeteh gitu Bu. Kayaknya nggak perlu deh, karena kan bentar lagi saya juga masih ada urusan sama teman saya, jadi saya sibuk banget hari ini. Cuman saya harus bisa nyempatin waktu untuk berkunjung ke rumah Bu Leli sama Pak Umar, karena ada yang mau saya sampaikan sama kalian. Iya Bu. Jadi saya to the point aja ya, jadi sebenarnya perusahaan kita itu lagi ada project baru. Nah kebetulan kita kekurangan staff, jadi saya mau ada pengajuan untuk Pak Umar untuk naik jabatan sebagai CFO.
Direktur Keuangan. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak Bu. Oke, santai. Cuman ini saya masih perlu persetujuan dari Pak Umar dulu. Karena kan kalau saya langsung menaikkan jabatan Pak Umar, saya juga nggak enak, takutnya Pak Umar nggak menerima. Oh, kalau saya mah nerima saja Bu, apalagi sampai naik jabatan kayak gitu Bu. Ya. Siapa yang nggak mau? Iya, syukurlah kalau Pak Umar bersedia untuk saya naikkan jabatannya. Karena kan menjadi CFO itu tidak mudah Pak. Mungkin nanti Pak Umar bisa dibimbing dengan Pak Imam juga kan. Baik Bu. Karena proyek ini benar-benar penting buat saya Pak. Saya nggak mau mengecewakan proyek ini hanya karena saya kekurangan staf di perusahaan saya. Oh iya, dan Bu Leli, karena Bu Leli itu adik dari Pak Umar, mungkin Bu Leli baru bekerja di kantor saya itu sekitar 6 bulan kan. Jadi untuk menaikkan jabatan Bu Leli saya masih was-was Bu. Cuman karena ini proyek besar, saya mau menjadikan Bu Leli sebagai asisten dari manajer. Wah, beneran Bu? Iya beneran. Tapi saya benar-benar minta maaf sama kalian karena momen spesial untuk menaikkan jabatan kalian ini, ya kita ngadain pertemuan bebas kayak gini. Karena saya juga masih banyak kesibukan untuk mengatur jadwal yang lainnya. Jadi saya nggak bisa untuk ya ngadain meeting buat kalian. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu, kita nerima-nerima saja. Ya syukurlah. Saya minta Pak Umar juga bisa membimbing Bu Leli ya Pak. Siap Bu. Karena saya yakin Bu Leli juga punya potensi di perusahaan saya. Iya Bu. Oke, ya udah kalau gitu nanti untuk jadwalnya saya kirimkan ke Pak Umar ya. Jadi Pak Umar bersedia kan untuk Bersedia proyek Bu. ini? Bersedia banget Bu. Saya mah saya nggak bisa ngungkapin pakai kata-kata nih. Saya gimana ya cara berterima kasih sama Ibu. Aduh udahlah Pak Umar, tenang aja. Karena kan saya juga udah tahu skill dari Pak Umar juga kan. Jadi saya nggak kepikiran kalau Pak Umar itu bakal susah untuk menjalankan tugas ini. Ya untuk sekarang mungkin Pak Umar bisa belajar dulu sama teman-teman yang lainnya ya. Iya Bu. Kebetulan saya kesini juga sama temen. Saya kan muter-muter, saya nggak enak ninggal teman saya. Atau enggak saya Gini aja Bu, gimana kalau saya aja yang mau ngejemput temen Ibu, biar Ibu bisa nunggu di rumah saya. Gimana Bu? benar nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Kebetulan teman saya masih ada di pertigaan sana sih. Oh iya nggak apa-apa. Santai aja, daripada Ibu kan juga pakai ini, takutnya malah capek Bu. Iya juga sih, saya juga nggak enak kalau nggak mampir ke rumah Pak Umar dan Bu Leli karena saya juga udah jauh-jauh ke sini. Betul sekali itu Bu. Ya udah oke, kalau gitu saya langsung menuju ke Iya. Saya antar ke rumah aja. gimana kalau kita bertiga aja jemput teman saya? Karena saya juga kayaknya udah mulai lupa deh jalannya. Sekalian juga saya bisa ngenalin kalian ke teman saya kan? Nanti kita bareng-bareng ke rumah Pak Umar. Iya juga sih, sebenarnya saya juga nggak tahu kan teman. Nah justru itu, gimana kalau kita jemput bareng aja? Boleh, nggak apa-apa Bu. Oke, nggak ngerepotin kan? Oh enggak Bu, enggak. Ya udah kalau gitu kita jemput dulu yuk. Ya udah yuk. Ayo. Ya udah. Ini aku. Si Bagas. Wah, apa kabar Gung? Alhamdulillah sehat Gas. Duh, Gas, kamu kalau mau kesini kenapa nggak kabar-kabarin aku Gas? Kamu nanti malah ketemu sama mantan istrinya lagi. Kenapa kamu nggak ngajak ketemu di luar aja? Kan kamu tahu sendiri kalau ya urusan sama si Leli dan juga si Kanya itu kan nggak selesai Gas. Apalagi sekarang mereka berdua udah kerja kantoran Gas. Ya makin sombong banget. gini ya Gung. Kalau masalah ketemu sama mantan istri aku, si Leli, aku tadi udah ketemu sama kakaknya juga, si Umar. Terus? Ya sebenarnya aku juga gak nyangka aja istri aku datang ke sini buat berkunjung ke rumah karyawannya. Ternyata rumahnya di daerah ya rumah mantan istri aku, Gung. Aku juga gak tahu. Kalaupun aku tahu, aku pasti bilang sama istri aku kalau misalkan lebih baik ketemunya di luar aja daripada ketemu sama mantan istri aku. Dan juga kakaknya kan pasti urusannya ribet. Dan bener, tadi ketemu sama aku dia malah cari gara-gara sama aku dan dia malah ngata-ngatain aku. Ya tapi firasat aku kok bilang kalau misalkan dia ya karyawan yang mau ketemu sama istri aku. Kalau sampai memang bener mereka berdua, aku bakalan pastikan mereka berdua bakal aku pecat secara tidak hormat. Karena kalau dipecat secara tidak hormat, mungkin karyawan yang lain, perusahaan yang lain
pasti juga mikir-mikir kalau misalkan dia naruh lamaran pekerjaan di perusahaan mereka, karena pecatnya saya tidak hormat, mereka kan nggak bakalan dapat yang namanya surat keterangan. Jadi pasti mikir kan, kok nggak ada surat keterangannya, mungkin orang ini bermasalah. Jadi orang juga atau pimpinan di perusahaan juga nggak bakalan ngasal kan. Iya, Jadi gitu Gung. Iya juga sih guys. Dan sekarang yang kamu bilang dia sama kakaknya kan udah tambah sombong kan, gara-gara dia kerja kantoran. Ya semoga aja Gung, dia yang mau ketemu sama istri aku, ya aku bakalan buat malu juga dia Gung. Dan aku juga udah tahu kalau dia masih belum ada yang ngelamar buat nikah kan, dia sekarang jadi janda. Ya mungkin orang-orang juga udah tahu karena sikap dia begitu kan, orang jadi takut buat apa ya, buat ngedeketin dia Gung. Iya sih guys, tapi istrimu sudah tahu kalau di daerah sini rumah mantan istri kamu. Sebenarnya tadi waktu aku turun dari mobil, aku juga baru sadar kalau misalkan ini daerah rumah mantan istri aku Gung. Karena kan aku ingat di pintu gerbang masuk ke perumahan ini, jadi kayak gak asing tempatnya. Kan udah beberapa tahun juga aku gak pernah kesini lagi Gung, jadi udah sedikit lupa lah. Dan istri aku juga kaget kenapa aku baru bilang. Ya kalau misalkan aku tahu dari kemarin-kemarinnya kalau misalkan lokasinya di sini, ya aku pasti bilang. Dan istri aku juga kayaknya gak mau tahu tentang masa lalu aku, jadi aku gak cerita-cerita. Takutnya nanti malah timbul pertengkaran, nanti ada pemikiran dari istri aku kalau misalkan aku malah belum bisa move on lagi. Jadi kan aku juga gak enak juga Gung sama istri aku Gung. Ya pastinya istri kamu mikirnya ke sana guys. Ya itu Gung, makanya juga serba repot ya sama aku. Kalau aku cerita, nanti nyangkanya istri aku belum move on. Dan kalaupun aku gak cerita, nanti seperti tadi, aku dikira senang lagi pergi ke sini. Dan aku memang sengaja gak bilang-bilang sama istri aku, takutnya berpikiran seperti itu. Jadi aku udah ngejelasin bagaimana kondisinya dan alasanku kenapa gak bilang. Aku udah sampaikan semua. Jadi ya udahlah. Semoga nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Ya semoga aja Gung. Tapi istri kamu sekarang kemana guys? Istri aku sekarang lagi pergi katanya tadi mau ke rumah karyawannya itu Gung. Jadi sekarang aku malah belum tahu dia di mana. Ya udahlah, mungkin bentar lagi dia pasti lewat sini, atau mungkin kalau memang sudah mau ketemu sama aku, dia pasti bakalan telepon Gung sama aku Gung. Ya udah deh guys, nunggu istri kamu. Kita masuk dulu ke dalam deh rumah aku. Mas, kok udah di sini? Kau bareng sama mereka berdua sih? Iya, mereka ini karyawan aku. Oh, jadi yang karyawannya. Jadi ini yang ditunggu-tunggu, ha? Ini mantan istri aku, tau nggak? Mantan istri kamu? Begini Bu Sinta. Ya, kamu gak usah ngejelasin deh. Aku tahu dia nih kakak ipar yang kurang ajar. Lihat makanya sekarang. Kamu dari tadi bilang kurang ajar terus ya. Kamu nggak ada sopan-sopannya. Sudah ada bos aku di sini. Oh, jadi Mbak Sinta ini bosnya. Saya cuman kerja juga soalnya. Oh, jadi kamu karyawan juga. Bagus lah. Ingat ya. Aku sekarang sudah dinaikkan jabatannya oleh Ibu Sinta. Jadi saya harap kamu harus patuh sama aku. Begitupun juga sama adik aku. Saya patuh sama mantan istri saya yang nggak tahu etika ini. Iya, karena kamu di sini cuma karyawan rendahan. Oh, terserah. Aku sudah bisa menilai itu semua karena dari segi gaya kamu yang sok-sokan kaya dari tadi, ya kan? Tunggu. Jadi sekarang Pak Umar, teman saya ini siapa dari? Dia adalah mantan suami dari adik saya, Ibu Sinta. Oh. Dia nggak bertanggung jawab orangnya. Jadi kalau ngomong jaga dong. emang iya kan? Saya udah melakukan semua tanggung jawab saya. Cuman ya adik Mas Umar aja yang nggak tahu bersyukur dan nggak pernah berterima kasih sama saya. Dan lihat sekarang posisinya kan jadi janda yang suka ngehina orang. Tahu nggak? Ini nih, kerjaannya mantan suami sekarang ngerendahin perempuan. Lah, yang ngerendahin kan dari tadi kamu bukan aku. Kan aku berbicara tentang fakta. Mungkin orang-orang yang mau mendekati kamu, mungkin orang-orang udah pada ketakutan karena sikap kamu yang begini sama orang lain. Dan saya juga gak pernah cari masalah kan dari tadi. Kan yang cari masalah kalian berdua. Saya dibilang numpang pakai mobil orang dan saya dikata-katain, saya gak ada gunanya. Terus salahnya di mana? Emang benar kan? Hah? Bu, saya minta maaf Bu. Saya nggak bermaksud buat bikin keributan di sini Bu. Cuman saya kesal aja sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini Bu. Kalau boleh tahu, emangnya Pak Umar udah ketemu sama dia tadi? Iya, dia tadi udah ngata-ngatain saya.
Mbak Sinta, dia tadi udah kata-katain saya. mending kamu pergi aja dari sini. Kamu itu nggak penting loh ya. Kamu itu Tunggu. Jadi sekarang gini deh. Daripada Mas Umar ngurusin saya, mending ngurusin adiknya nih. Karena kasihan adiknya terlontang-lantung hidupnya. Katanya hidupnya udah seneng, tapi masih sendirian dan masih kemana-mana diantar sama kakaknya. Makanya karma itu memang ada. Setiap perbuatan yang udah kamu lakukan sama orang lain, pasti balasannya juga bakalan kamu rasain sendiri. Ingat ya, ada sering pepatah mengatakan, orang yang sering menanam padi tidak akan tumbuh jagung. Tahu nggak? Pasti tumbuhannya padi. Sama seperti kelakuan kamu, kalau kamu menanam keburukan sama orang lain, pasti orang lain juga bersikap buruk sama kamu, tahu nggak? Kamu tuh jaga ya kalau ngomong ya. Aku tuh bukannya terlontang-lantung ya. Aku tuh cuma waspada aja. kamu megang-megang baju aku. Kamu sudah punya uang, hah? Baju aku ini mahal. Mas Umar, udah. Ini, kamu nggak apa-apa? Apa? Maksud kamu nih apa sih? Udahlah. Orang seperti kamu emang patut digituin. Udah. Coba deh lihat sikap karyawan kamu. Mereka berdua udah kurang ajar sama aku. Dan aku juga gak paham apa sih maksud kalian seperti ini. Dan aku tadi juga diem enak di depan mobil, kalian tiba-tiba nyamperin aku terus bahas-bahas tentang masa lalu. Dan kamu bilang aku gak bertanggung jawab sama adik kamu. Kalau memang aku gak bertanggung jawab, ya mungkin aku gak bakalan kasih nafkah buat dia. Tapi nafkah lahir batin juga aku udah penuhi sama dia. Dan kenapa tadi aku juga gak mau ngebahas masalah itu? Karena sekarang aku udah punya istri, tahu nggak? Dan istri aku juga lebih cantik dari dia dan lebih baik tentunya dari dia. Kalau perempuan seperti dia, aku udah janji sama diri aku sendiri, aku gak bakalan menikah kalau misalkan aku masih bertemu dengan perempuan seperti dia lagi. Mending aku ngejomblo aja. Mana istri kamu yang kamu katakan lebih cantik? Yang lebih? Gini deh, kalau misalkan aku kasih tahu siapa istri aku dan bagaimana istri aku, kira-kira kalian berdua bakalan malu atau kalian berdua bakalan ketakutan nggak? Aku ya takut sama kamu. Nggak sedikit pun aku nggak bakalan takut. Apalagi sekarang kamu itu sudah di bawah aku. Karena aku sudah diangkat untuk naik jabatan, otomatis kamu yang bakalan aku suruh kesana kemari. Oh, jadi kamu mau nyuruh-nyuruh aku? Iya. Jadi nyuruh aku ke barat, ke timur, terus nyuruh buang sampah dan lain sebagainya. Kamu mau begitu? Ya. Hah? Kenapa? Sekarang aku tanya deh, kamu masih butuh nggak sama pekerjaan itu? Hah? Atau enggak kalian berdua bakalan jadi gembel lagi nih? Hah? Yang ngasih pekerjaan kita berdua itu Ibu Sinta, bukan kamu. Gak sosok iya, ngatur deh. jelas memang bukan aku. Dan jelas kamu gak bakalan menyangka kalau misalkan aku yang ngasih kalian pekerjaan dan aku yang gaji kalian. Pasti kalian gak bakalan menyangka kan? Dan tapi sekarang kayaknya aku harus membuktikan deh. Ini ya, kalau misalkan aku memang bawahannya Sinta, kira-kira aku berani nggak ngomong seperti ini sama kalian berdua? Ya mungkin karena kamu sudah akrab. Sekarang udah mulai ketakutan kan mukanya kan? Hah? Iya enggak, siapa yang ketakutan? Di sini aku sama adik aku cuman menghargai Ibu Sinta. Oh, jadi kalau kamu menghargai Sinta, kamu nggak mau menghargai aku, hah? Ingat, Kamu siapa? oh aku siapa? Sadar dirilah. Sayang, coba dong jelasin aku siapa, sayang. Pak Umar, Bu Leli, meskipun Pak Umar dan Bu Leli menghargai saya, tapi Pak Umar dan Bu Leli juga harus menghargai orang yang saya bawa, Pak. Nggak kayak gini caranya. Dari tadi saya dengar Pak Umar bilang kalau Pak Umar bangga sudah dinaikkan jabatan oleh saya, iya kan? Betul, Bu. Saya nggak mau punya karyawan yang saya naikkan jabatannya tapi dia nggak tahu diri, Pak. Maksud Ibu gimana? Coba deh langsung jelasin aja, sayang. Aku ini siapa kamu dan siapa sih yang gaji mereka? Aku juga pengen ngelihat mukanya gimana ya ntar kalau udah tahu semua. Perlu Pak Umar dan Bu Leli ketahui kalau orang di samping saya ini suami saya. Hah? Iya, suami saya. Yang udah kalian berdua kata-katain abis-abisan di depan saya sendiri. Sayang, masa suami kamu udah setampan ini dan udah sekaya ini masih mau dikata-katain sama orang nggak penting seperti mereka berdua sih? Gimana dong? Coba deh sekarang lihat, cantik kan istri aku? Udah. Pak Umar, saya nggak mau ikut campur soal masa lalu dari suami saya atau dengan siapapun. Tapi saya nggak mau suami saya dikata-katain habis-habisan di depan saya kayak gini. Benar Lagipula banget. juga kehadiran saya dan suami saya kesini hanya untuk menyampaikan persoalan pekerjaan. Tapi kalian berdua malah mencampuri persoalan pekerjaan ini dengan urusan pribadi kalian. Mas Bagas, aku minta maaf sama kamu. Kalau perlu aku mau dong balikan sama kamu. Hah? Balikan? Kamu nggak menghargai saya?
Saya udah naikkan kamu jabatan, tapi sekarang kamu malah kurang ajar sama saya. Udahlah. Keterlaluan. Pak Umar, ini adik kamu kurang ajar. Biar saya yang mendidik ibu. Kalau tahu kayak gini, saya nggak akan mau terima dia sebagai karyawan saya. Apalagi saya naikkan jabatannya. Udah, sekarang seperti yang saya bilang tadi. Kalaupun ternyata kalian berdua yang menjadi karyawan aku, kalian berdua bakal aku pecat secara gak hormat. Tahu nggak? Mas, saya mohon mas jangan pecat saya masih butuh. Tangan kamu kasar, tau nggak? Kamu gak pantas ternyata ya kerja di kantoran. Ini kamu kerja di kuli bangunan. Udah, gak usah pegang-pegang. Pak, saya masih mau bekerja kok Pak. Bu Sinta, saya Bisa Pak mohon. Umar, setinggi apapun jabatan yang kamu miliki di dalam pekerjaan, tapi kalau kamu nggak bisa memberikan sikap kemanusiaan dan kamu juga nggak punya adab, percuma. Semua jabatan itu percuma Pak Umar. Sekarang tanya deh, kamu pengen balikan sama aku? Hah? Ya, Sayang, ya. gimana? Kamu mau balik? Ya enggak dong, aku kan cuma tanya aja. Kira-kira dia masih punya malu apa enggak? Ya kalau sekarang kamu mau balikan sama dia, Ya enggak dong. Jangan marah begitu dong, nanti kan aku malu. Kamu jangan pernah bermimpi ya buat balikan sama aku. Karena aku udah mendapatkan seorang istri yang jauh lebih baik dari kamu. Dan apalagi kamu, Bung, kamu juga butuh kerjaan kan? Iya butuh guys. Nah, kamu kan udah tahu sendiri cerita perceraian aku sama istri aku ini dulu gimana. Jadi, sayang, ini Agung, temen aku yang aku bilang dulu temen aku yang baik itu. oh Pak Agung. Iya, jadi kamu gak usah khawatir, Gung. Orang yang baru naik jabatan, aku langsung pecat. Nanti aku langsung gantikan sama kamu aja. Jadi orang-orang seperti mereka berdua kayaknya gak pantas buat kerja di kantoran. Oh ya, aku juga ada lowongan pekerjaan kalau kalian mau. Mau nggak? Pak, Bapak kok masih baik sama kita Oh berdua? jelas dong, aku kan baik, gak seperti kalian berdua. Orang baik aja kalian bisa seenaknya. Jadi pekerjaan kalian di kantor tukang masaknya kan nggak ada ya, sayang? Sama tukang bersih-bersih Tukang masak, toilet. tukang bersih-bersih toilet, tukang kebun, belum Oh. masih kosong semua. Oke. Jadi kalau kamu bisa masak, kamu jadi tukang masak dan kamu juga tukang bersih-bersih toilet. Masa kita mau nerima sih, kan itu juga penghinaan buat kita. Hah? Kamu bilang itu penghinaan? Terus dari tadi yang kalian omongin sama saya, itu bukan penghinaan. Hah? Itu penghargaan menurut kalian? Kalian nggak mau dihina? Sekarang aku tanya deh, apa yang mau aku hargai sama kalian? Dengan sikap kalian begitu. Pekerjaan kalian juga gak bagus kok. Aku naikin jabatan, cuman istri aku aja yang bilang, soalnya kalian udah lumayan lama kerja. Dan kalaupun aku tahu mungkin dari dulu aku udah pecat kalian. Harusnya kalian bersyukur. Dalam pekerjaan ini kalian malah bisa membangun diri kalian lebih baik lagi kan. Tapi sekarang di depan saya loh, kalian bisa bersikap seperti ini sama orang yang saya bawa untuk datang ke sini juga. Udahlah, Kalian nggak bisa menghargai manusia ya. mending sekarang kalian berdua pergi deh dari sini. Dan gak usah kerja di kantor aku lagi. Dengar nggak? Baik Pak. Udah, daripada aku tendang kalian dari sini. Ibu, saya minta maaf Mas. Saya Yaudah, minta maaf. perbaiki diri Pak Umar dan Bu Leli dulu, baru kalian bisa bekerja. Untuk gaji bulan sekarang nggak ada gaji lagi. Udah pergi. Guys, aku minta maaf guys, aku dari tadi diem doang. Soalnya aku kan gak ada hak buat ikut campur masalah ini guys. Ya udah Gung, aku juga paham kok posisi kamu Gung. Jadi mulai sekarang kamu juga udah gak usah khawatir lagi. Jadi untuk masalah pekerjaan kamu kan juga udah lama Gung nganggur. Ya udah lama sih guys. Ya ini juga bisa membawa dampak yang positif buat kamu. Dan aku juga membawa dampak yang baik. Karena aku jadi tahu ya untungnya mereka bersikapnya seperti itu sama aku. Kalau misalkan sama orang lain, bukan cuma nama perusahaan aku Gung yang citranya menjadi buruk. Nama baik aku, nama baik istri aku juga bakalan menjadi buruk karena memelihara atau mempekerjakan orang-orang seperti Leli sama si Umar. Jadi mungkin ini sudah menjadi tugas kita untuk ke depan agar lebih berhati-hati lagi Gung. Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok sepi? Kerja semua guys. Oh, kerja semua ya? Belum datang. Oh, ini rumah Mas Agung. Iya sayang, jadi waktu aku masih di sini dulu sering main ke sini sayang. Oh, gitu. Dan sekarang aku juga mau menjelaskan sama kamu terkait hal yang tadi. Walaupun tadi aku udah sedikit ngomong sama kamu. Kalau ini memang benar-benar aku gak tahu kalau misalkan karyawan yang bakalan kamu kunjungin itu ada di daerah sini sayang. Jadi kalaupun aku tahu, aku udah pasti bilang. Ataupun aku udah cerita sama kamu kalau misalkan itu mantan istri aku dan kita harus pecat dia. Tapi kan di samping itu
kita juga harus profesional lah. Kita mengesampingkan lah masalah pribadi kita dan mengutamakan masalah pekerjaan. Sejujurnya ini yang salah aku sih Mas sebenarnya kalau aku mengadakan pertemuan ini, meeting di kantor. Mungkin meskipun aku tahu kalau Bu Leli itu mantan istri kamu, aku nggak akan ya menyangkut pautkan soal ini dalam pekerjaan. Tapi karena tadi aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, dia bersikap kurang ajar sama kamu, aku juga nggak terima dong. Tapi itu kan cuma masa lalu, dan lagian sekarang mereka udah nggak kerja sama kita lagi kan. Jadi ya kita cukup sabar aja, dan kita harus tetap profesional dalam kita bekerja biar nggak diikuti sama karyawan yang lain. Oke, lagi pula juga aku sama Bu Leli itu juga baru kenal aja sih karena dia juga kerja kan baru-baru aja. Oh, kirain dia udah lama kerja. Aku malah nggak tahu. Kemarin itu yang kenalin aku sama dia, jadi aku kasihan. Ya udah deh kalau begitu. Oh ya Gung, kalau begitu aku mau langsung balik aja dulu. Nanti masalah kamu kerjanya kapan, besok kamu langsung ke kantor aku. Cuman karena agak jauh kantornya, jadi aku kirim lokasi aja sama kamu nanti. Ya udah deh guys, kamu nggak mau duduk dulu, kamu udah lama guys nggak main ke rumah aku guys. Udahlah, besok kan kita juga ketemu lagi di kantor, dan mungkin bakalan tiap hari kita bisa ya sambil ngopi di sela-sela istirahat pekerjaan Gung. Ya udah. Jadi kamu tenang aja deh kalau begitu. Ya udah Sang, kalau begitu mending sekarang kita langsung balik aja. Soalnya aku juga udah capek karena aku habis marah-marah tadi dan habis dimarah-marahin juga. Ya udah kalau gitu kita cepet balik yuk. Ya udah deh Gung, kalau begitu makasih ya Gung. Ya sama-sama guys. Kapan-kapan nanti aku main lagi ke sini bareng sama istri aku Gung. Siap guys, aku tunggu guys. Ya udah. Makasih ya. Iya Mbak, hati-hati ya guys. Ya Gung.